Hai, mari kita refleksi lagi hari ini. Pernah nggak sih kamu merasa semesta itu kejam? Mengambil sesuatu yang kamu sayangi, menghapus rencana yang sudah kamu susun, menarik pergi orang yang begitu berarti. Kadang rasanya seperti dikhianati oleh takdir. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa sekarang? Aku paham, karena aku juga pernah ada di situ. Bahkan mungkin saat ini, kita berdua sedang berada di fase itu. Kehilangan itu aneh ya. Dia bisa datang tiba-tiba tanpa mengetuk pintu. Dan saat dia datang, yang dia bawa pun bukan kabar baik. Tapi kabar yang entahlah, begitu mengguncang perasaan kita. Bahkan malah kekosongan yang ada. Kita sering merasa kehilangan adalah tanda kegagalan. Kita pikir kalau sesuatu hilang dari hidup kita, berarti kita nggak cukup baik untuk menjaganya. Padahal, kehilangan kadang bukan bentuk penolakan sih. Kehilangan bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Aku jadi ingat cerita Epictetus, seorang filsuf stoik dari Yunani. Dia itu lahir sebagai budak. Dia kehilangan kebebasannya sejak lahir. Bahkan, pada suatu waktu, kakinya dipatahkan oleh tuannya sendiri. Tapi, dari semua yang diambil dari hidupnya, Epictetus tidak menyalahkan semesta. Dia malah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan hidupmu, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Kata-kata itu membuatku sadar, kehilangan tidak selalu berarti hidup kita memburuk. Kadang, kehilangan itu justru mengosongkan ruang agar kita siap menerima hal baru yang lebih sesuai untuk perjalanan jiwa kita. Bayangkan, sebuah cangkir yang penuh berisi air keruh. Kalau kita ingin mengisinya dengan air jernih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengosongkannya dulu kan? Begitu juga dengan hidup kita. Kadang yang kita pegang erat-erat bukan lagi memberi kita kehidupan. Mungkin itu pekerjaan yang membuat kita mati rasa, hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri, atau mimpi lama yang sudah tidak sejalan dengan panggilan jiwa kita. Tapi kita takut melepaskannya. Kita takut ruang kosong itu akan selamanya kosong. Padahal, semesta tidak pernah meninggalkan kita dengan tangan hampa. Semesta selalu mengisinya kembali dengan yang lebih baik, kalau kita mau bersabar. Guys, bagaimana kalau kita mulai melihat kehilangan bukan sebagai akhir, tapi sebagai proses transisi? Bukan berarti kita nggak boleh bersedih. Kesedihan itu wajar. Air mata adalah cara hati kita membersihkan debu-debu luka. Tapi setelah itu, mari kita coba lihat dari sudut yang berbeda. Mungkin yang hilang bukan milik kita. Mungkin yang hilang hanyalah bentuk lama dari sesuatu yang akan hadir kembali dengan wajah baru. Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Rasanya dunia runtuh. Waktu itu, aku hanya melihat satu sisi, yaitu bahwa aku ditinggalkan, bahwa aku tidak cukup. Bertahun-tahun kemudian, aku menyadari kalau orang itu tetap ada di hidupku, aku mungkin gak akan pernah bertemu diriku yang sekarang. Aku mungkin akan terus berkompromi dengan kebahagiaan yang setengah-setengah. Kehilangan itu yang dulu aku kira hukuman, ternyata adalah undangan. Undangan untuk bertemu dengan versi diriku yang lebih berani dan lebih hidup. Tidak semua yang pergi harus kita tarik kembali. Kadang yang pergi sudah selesai menjalankan perannya di hidup kita. Kadang mereka hanya bagian dari bab tertentu, bukan keseluruhan cerita. Jika kita memaksakan yang sudah usai, kita hanya akan menahan pintu agar yang baru tidak bisa masuk. Kita akan terus duduk di halaman lama, padahal buku kehidupan kita masih tebal. Jadi, kehidupan itu seperti buku ya. Di dalam buku kan ada bab-babnya, ada chapter-chapternya. Setiap babnya pun ada
orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Dan mereka akan selesai di bab tertentu saja. Mereka tidak menemani kita di keseluruhan bab. Dan yang menjadi peran utama adalah kita sendiri dalam buku itu. So, semua hal apapun yang datang di dalam hidup kita, mereka adalah tamu yang memberikan kita pelajaran di setiap bab-bab kehidupan kita. So, berterima kasihlah kepada sesuatu yang telah hilang itu. Jadi, bagaimana kita menerima kehilangan? Tidak ada rumus yang pasti, tapi kita bisa mulai dengan mengizinkan diri untuk merasa. Gak terburu-buru mencari pengganti. Menyadari bahwa kekosongan juga bisa indah. Karena di ruang kosong itu, ada peluang untuk kejutan. Ada kesempatan untuk hal-hal yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. So guys, kalau saat ini kamu merasa semesta mengambil sesuatu darimu, mungkin dia sedang menyiapkan yang lebih baik. Mungkin dia sedang melindungimu dari jalan yang salah. Mungkin dia sedang mengosongkan cangkirmu agar airnya bisa diganti dengan yang lebih murni. Jangan takut dengan ruang kosong itu. Jangan takut kalau tanganmu kosong sebentar. Karena ketika waktunya tiba, sesuatu yang lebih indah akan mengisi genggamanmu. So, mari kita afirmasi bersama-sama. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pelan-pelan dalam hati. Aku izinkan diriku untuk percaya. Apa yang diambil dariku hanyalah membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Aku siap menerima, aku siap berjalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita teruskan langkah kecil ini di jalan afirmasi.